Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya.
Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berkat tepuk tangan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bilang sama kanan dan kirinya, engkau memang sungguh luar biasa bagi. Engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala syikila barata kala barata kala. Ura barata kala barata kala syikila barata kala barata kala syakala. Terima kasih Tuhan, Kau mengundang kami itu untuk hadir di rumah Tuhan. Terima kasih kami bisa bertumbuh di GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Saya percaya Engkau juga akan memberkati Tuhan setiap mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini ya Bapa. Saya percaya Bapa menyatukan hati kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa.
Biarlah Engkau yang semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil Tuhan di Yes, hadapan-Mu Lord. Tuhan. Amin. Pakai hidup kami Tuhan, Benar, Tuhan. sehingga Tuhan kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Kau memberikan kami semangat yang baru Amin, Tuhan. amin. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk menyembah-Mu ya Yes, Bapa. Lord. Engkau telah memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menikmati Tuhan sukacita yang Kau berikan Tuhan bagi Amin. kami Dalam ya nama Tuhan Bapa. Yesus. Pada saat kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, Ya. kami membawa pergumulan hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menjamah kami, melawat kami, sehingga kami pulang dari tempat ini. Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar bagi setiap Amin. kami. Tuhan akan menolong kami. Amin. Bahkan Tuhan akan kirimkan penolongnya Tuhan, itu ada Roh Kudus untuk menghibur setiap kami. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Bahkan kemenang firman-Mu Tuhan akan disampaikan Tuhan. Kami percaya kami akan membawa rema yang baru Tuhan. Amin. Dalam Sehingga nama kami Tuhan. bisa praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. nama Tuhan. Sehingga Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan akan hidup Tuhan bersama-sama Yes. dengan kami. Di dalam nama Tuhan Tuhan. Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Colek kanan kiri, katakan ayo kita melompat untuk Tuhan. Ayo kita lompat buat Ayo, Tuhan. haleluya. Ayo kita sama-sama katakan. Yesus Kekuatan di hidup
Amin. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan teman di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kamu memberikan kami kesempatan untuk menabur Tuhan di pekerjaan Tuhan di tempat ini yang Allah. Dan setiap anak-anak Tuhan yang Kau kembalikan untuk persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan Kamu memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan kelumbung setiap anak-anakmu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya.
Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan bagi kami. Makasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah pilihan-Mu Tuhan. Benar. Dan Kau menjadikan kami pembiji mata-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau membuat kami berharga Tuhan di hadapan-Mu.
kasih Tuhan, Kau telah melawat Tuhan setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah disegarkan Tuhan, dikuatkan Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk memuji dan menyembah Kau. Yes, Lord. Kami percaya Kau telah memberikan keunitian, kesatuan hati Tuhan di tempat Amin. ini, Bapa. Amin. Setiap Dalam kami, nama ya Tuhan Bapa. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan, karya kami akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berikan kata-kata yang sederhana, kuasa dan otoritas daripada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan kami ya Bapa bisa membawa Tuhan sebuah rema Tuhan pulang dari tempat ini ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat duduk di dalam hadirat Tuhan. Segala puji syukur kami serahkan semua hidup kami, keluarga kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan orang benar. Orang benar banyak malapetaka, tetapi Kau luputkan malapetaka itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang benar banyak keuntungan karena Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Jadi karena kami semua umat-umat yang benar di hadapan-Mu yang berstandar dengan Roh Kudus. Tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak mungkin. Tidak ada kata gagal sebagai umat-umat pilihan lebih dari pemenang. Hanya menantikan waktu yang tepat. Penerobos sedang bekerja. Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus, bagi saudara yang punya persoalan, yang belum selesai, angkat tanganmu. Jangan malu-malu. Saudara tahu Roh Kudus bekerja sangat dahsyat. Apapun persoalanmu, percaya dengan iman. Hari ini kau mengangkat tangan seperti para nabi, para rasul. Dan hari ini umat-umat lebih dari pemenang. Angkat tangan kau berserah, bukan hanya sekedar angkat tangan tapi berserah. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allahku penerobos sedang menerobos masalahku. Selesai dalam nama Yesus. Selesai dengan kemenangan. Kemenangan. Saya terima kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saudara, mari sisa hidup saudara dan saya berjalanlah dengan kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Kita harus jadi pemenang dari setiap permasalahan yang ada. Saya ingatkan saudaraku kasih dalam Tuhan. Tanggal 28 Mei yang lalu pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, kita peringati dalam ibadah. Berapa ribu tahun yang lalu Tuhan meminta kepada Bapa supaya roh kebenaran itu boleh ada di dunia ini yang bumi tidak mengenalnya untuk menolong orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, roh kebenaran yang disebut roh Allah, Roh Kudus itu boleh ada dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Maka kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah saudara kasih dalam Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini untuk jemaat yang beribadah kedua di GBI Taman Mini Square.
kita memiliki roh penerobos. Yaitu roh Allah, roh kudus, roh kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Itu betapa pentingnya saudara dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi umat Tuhan yang cepat menyerah. Cepat ngambil jalan pintas. Yang bertolak ya belakang dengan firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita punya roh yang gagah perkasa. Itu libatkan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Roh Kudus itu akan mengurapi kita. Roh Kudus itu akan memberikan pengajaran kepada kita. Bukan manusia mengajar kita, apalagi roh-roh yang lain. Sudah Tuhan minta kepada Bapa supaya ada roh kebenaran itu ada di dunia ini untuk menyertai kita. Amin. Supaya kita ini tidak menjadi umat yang gampang putus asa. Ya, pesimis. Jangan. Apapun masalah saudara. Saudara berdoa, saudara aku kasih dalam Tuhan, minta pertolongan Tuhan, belum juga selesai. Jangan putus asa. Waktu Tuhan itu tepat akan bekerja buat saudara memberikan kemenangan. Amin. Ya. Juga anak-anak muda. Begitu menggampangkan bahwa roh kebenaran itu tidak ada. Ya. Begitu saudaraku kasih dalam Tuhan tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Mungkin percaya tapi tidak sepenuhnya, tidak melebatkan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit anak-anak muda masa mudanya mengalami kegagalan. Masakah anak-anak muda yang ikut Tuhan Yesus mungkin sejak lahir dari keluarganya ya sebagai pengikut Yesus. Ya, sebagai orang Kristen adalah keselamatan. Lalu usianya yang begitu muda dia jatuh dalam narkoba. Terikat dengan narkoba. Terikat dengan LGBT. Ya. Dan kekerasan-kekerasan lainnya. Di mana kekristenan kita, di mana keselamatan kita yang sudah Tuhan janjikan? Maka anak-anakku, ya, sebagai generasi muda, pegang teguh itu firman Tuhan. Undang terus Roh Kudus dalam hidupmu. Penuhilah hidupmu dengan Roh Kudus. Maka engkau berjalan dengan Roh Kudus, masa mudamu dijamin oleh Tuhan. Akan datang, Tuhan sudah siapkan rancangan-rancangan untuk engkau. Masa mudamu jangan kau sia-siakan, Roh Kudus akan mengendalikan masa mudamu. Engkau tahukah 10 tahun akan datang, engkau akan menempati posisi-posisi yang penting dalam pemerintahan ini. Engkau tidak tahukah engkau menjadi orang-orang yang leader dalam perusahaan swasta. Engkau akan memimpin ya suatu pekerjaan yang kau lakukan yang begitu luar biasa. Engkau ada di garis depan. Apa yang kau kerjakan membuat engkau berhasil dan bahagia. Meskipun kau sarjana, meskipun kau punya pengalaman dari siapa saja. Engkau punya koneksi dari siapa saja. Tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, apa yang kau miliki lakukan itu nanti di pertengahan jalan engkau bisa kehilangan semua. Tapi engkau bersama Roh Kudus tidak ada kegagalan. Sampai kau naik di dalam Ulangan 28. Ayat 1:14, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik bukan turun. Amin. Amin. Kenapa anak-anak muda? Pada waktu usianya dia menikah. Dia jatuh hati dengan ya pasangan hidupnya. Lalu dia berserah sepenuhnya dirinya untuk berumah tangga, bentuk satu keluarga baru. Tapi di dalam hitungan tahun, dalam perjalanan, mungkin punya keturunan atau belum punya keturunan, terjadilah cerai. Cekcok. Beberapa orang mengetahui bahwa rumah tangga anak-anak Tuhan itu cerai. Mempermalukan. Tuhan
Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Itu ada sebab akibatnya. Jika anak-anak muda pada waktunya kau menikah, kau dapat pasangan hidup, kau libatkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kau yakinkan itulah pasangan hidupmu. Dan kau menikah, suami istri dari usia muda, engkau terus berstandar dengan kuasa Roh Kudus. Engkau terus melibatkan Roh Kudus. Saya percaya sebagai hamba Allah. Roh Kudus sebagai jembatan damai sejahtera. Roh Kudus memberi keselamatan dalam rumah tangga itu. Suami akan mengasihi istri sepenuhnya seperti mengasihi dirinya. Dan istrinya tunduk kepada suami sebagai wakil Allah. Tidak ada percecokan berkepanjangan. Pasti Roh Kudus akan memberikan pertolongan. Tidak mungkin saudaraku kasih dalam rumah tangga itu terjadi perceraian. Maka itu libatkan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Dia akan mengajar kita. Jika suaminya salah, mungkin perkataan kasar atau istrinya salah, yang menabrak dengan perjanjian pernikahan, Roh Kudus ada di tengah-tengahnya. Roh Kudus membuat suami itu sadar, membuat itu sadar. Tidak menghancurkan rumah tangganya. Saling mengampuni, saling mengasihi. Amin, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, 42 tahun saya menikah sama ibu. Apakah tidak ada gesekan? Ada. Apakah tidak perselisihan? Ada. Saudara, tapi ada Roh Kudus, sekali lagi. Ada Roh Kudus. Saya dengan ibu. Pada satu saat itu terjadi satu gesekan perselisihan. Kami berdua merendahkan hati. Saya sebagai suami, saya minta maaf. Gak perlu gengsi. Sebagai istri, minta maaf. Ya. Karena apa? Setiap hari berdoa. Dan selalu mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Karena pekerjaan iblis sekali lagi tidak bisa kita prediksi. Pekerjaan iblis adalah menghancurkan rumah tangga orang Kristen. Yohanes 10:10 apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri damai sejahtera kebahagiaan. Dia ingin membunuh janji-janji Tuhan. Dia ingin membinasakan kita supaya kita benturan dengan firman Tuhan. Supaya hidup ini masa depannya rusak. Supaya rumah tangga yang utuh ini dihancurkan, dipecahkan. Kemana? Ke neraka. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang di dunia usaha. Apakah engkau tahu meskipun kau di dalam pemerintahan. Engkau dalam swasta. Atau kau punya dunia usaha sendiri. Apakah engkau tahu bulan depan, tahun depan ada masalah apa? Ada iblis yang menyiapkan satu rancangan untuk menghancurkan pekerjaanmu, menghancurkan posisi yang Tuhan sudah siapkan kau jadi kepala. Kau tidak tahu ada sesuatu yang menipu engkau. Seolah-olah baik sebagai malaikat, ternyata itu setan. Kita tidak tahu orang itu rasa baik sekali, tapi menikam. Sahabat rasanya, saudara begitu luar biasa, baik memperhatikan, saling menolong. Saudara, tapi merebut posisi kita. Itu semua pasti akan terjadi. Tapi saya ingatkan pada saudara. Kalau engkau hidup melekat kepada Tuhan, kau mengandalkan Roh Kudus saudara. Maka roh kebenaran yang Tuhan minta kepada Bapa di surga untuk menolong kita. Segala rencana busuknya iblis melalui siapa saja dibatalkan oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau menjadi kepala, pasti menjadi kepala. Engkau dalam posisi itu, kau pasti menjadi posisi itu. Jangan menunda-nunda rancangan Tuhan. Jangan menggagalkan rencana Allah yang begitu besar dalam kehidupan saudara. Maka penuhilah hidupmu dengan Roh Kudus. Jadilah orang Kristen yang benar-benar on fire. Orang Kristen yang menghidupkan roh. Di dalam pujian penyembahan dari gereja mana saja. Saudara datang beribadah di sini tempat mungkin diajar doa pujian penyembahan. Ikutin saja. Percaya saja. Ya.
Kita apa salahnya kita mengangkat tangan buat Tuhan? Bukan buat manusia kok. Apa salahnya kita tepuk tangan buat Tuhan? Umur kita dari Tuhan. Apa salahnya kita tidak hafal pujian, kita nyanyikan, kita lihat teks. Semuanya buat Tuhan. Tuhan juga semuanya buat saudara dan saya. Dia mati, dia bangkit, dia naik surga. Buat saudara dan saya. Apa salahnya sih? Apa salahnya? Oh, saya dilahirkan dari gereja ini, gereja ini, gereja ini. Gereja itu siapa? Tuhan. Kepala gereja adalah Tuhan. Apa salahnya? Kalau sudah masuk ibadah, masuklah. Penuhilah dirimu dengan roh Allah. Nggak rugi. Nggak rugi. Saudara datang ke tempat ini yang belum pernah atau yang sudah pernah. Tuhan yang membawa saudara. Tuhan yang mengirim saudara. Ada sesuatu dalam ibadah buat saudara. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Tidak tahu saudara apa yang terjadi yang akan mencelakakan turunan kita. Pekerjaan kita tidak tahu. Tapi kita percaya, beribadahlah dengan segenap hatimu. Muliakan dia. Tinggikan dia. Engkau akan dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka umat-umat Tuhan beribadah sungguh-sungguh. Dia hadir buat saudara. Rugi kalau kita nggak sungguh-sungguh. Karena sifat Allah sekali lagi, dia itu adalah maha hadir. Sifat Allah itu tidak pernah dia diundang tidak hadir. Sifat Allah itu saudara selalu menyertai orang benar. Amin. Mazmur 34:15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru kepada, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya ulangin lagi. Mata Tuhan tertuju kepada, jadikan orang benar. Orang benar ada roh kebenaran. Amin. Dan telinga Tuhan kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan itu siapkan pendengarannya buat saudara yang teriak-teriak. Teriaklah. Kayak tadi, Yesus, teriak. Teriak, Yesus, Yesus. Wow, dahsyat saudara. Jangan kita diciptakan mulut untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk komunikasi sama manusia, tetapi buat Tuhan dulu. Haleluya. Amin. Apakah saudara mau menunggu kemalangan dulu? Baru Yesus, Yesus gitu. Sekali lagi, jangan membatalkan rancangan Tuhan. Tuhan punya satu rancangan yang besar, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara, Tuhan akan promosikan saudara. Jika saudara tidak melekat pada Tuhan, iblis akan membatalkan. Hati-hati loh di situ. Hati-hati. Dan jika saudara punya masalah belum selesai, jangan putus asa. Tuhan sedang bekerja. Imanmu. Tuhan akan memberikan terobosan dan kemenangan buat saudara. Siap? Mau ditolong Tuhan? Amin. Maka 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maka orang benar dan benar mengerti ya, tantangan Tuhan, hidupnya dilindungi dan diberkati. Sampai anak cucunya tidak dipermalukan. Amin. Maka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak akan menahan berkat. Tuhan tidak akan menahan kelimpahannya kepada orang-orang yang dicintainya. Tanpa kita minta, tanpa kita berseru saudara, dia curahkan.
dia curahkan. Amin. Jangan sombong. Sebagai orang benar, jaga. Ya, orang benar itu dengan kebenarannya. Jaga. Saya nggak minta kok, saya nggak minta. Ya. Kok tiba-tiba kok saya diberkati ya, alias kaya ya. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Kok kena saya, kok dipromosi, padahal saya nggak minta loh. Tapi Tuhan curahkan. Ingat, jangan sombong. Lalu saudara, tanpa minta kok, aku udah dapat. Jangan sombong, jangan berhenti. Justru engkau nggak minta, Tuhan curahkan. Karena engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan terus itu, lakukan terus itu, lakukan. Belum berhenti. Ada gunung yang lebih tinggi, ada yang lebih lagi tinggi. Ada langit, ada di atas langit lagi. Hati-hati, jangan sombong. Tuhan ingatkan kepada kita. Kau lihat gunung tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Kau lihat langit, ada langit lagi. Maka orang benar harus rendah hati. Amin. Akuinlah Tuhan. Ya, Dia akan membereskan setiap masalahmu. Amin. Milikilah iman yang teguh dan kuat. Supaya kau menghadapi tantangan engkau tidak goyah. Engkau kuat. Efesus 3:17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, iman itu perlu. Ya. Mengasah diri agar kita sekali lagi saudara sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Amin. Sadarkanlah, yakinkanlah, ya, melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus ada di tempat ini. Amin. Dengan imanmu itulah Yesus akan bergerak. Haleluya. Kalau kita sudah percaya pada firman Tuhan, percaya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, saudara belajar. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui tangan besinya, tangan ya, kekuatan Firaunnya begitu luar biasa. Berapa kali tulah Tuhan berikan? 10 kali. Sampai saudara orang yang diutus oleh Tuhan, Musa, Harun dan Hur itu hampir-hampir aja gak kuat. 10 kali tulah dikirim. Nah, saudara, orang benar itu harus ikut jalannya Tuhan. Mau berapa kali kok terus. Kenapa saudara? Dunia ini saudara gelap. Dunia ini memiliki roh-roh jahat begitu banyak. Tapi percayalah Tuhan itu penerobos. Percayalah di pihak kemenangan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ada dalam Tuhan Yesus pasti kita mendapat kemenangan. Tembok Yeriko roboh berapa kali dikelilingin. Itu tembok besar, kokoh kuat, tidak akan bisa jebol, tidak akan bisa roboh. Saudara, dengan tiup shofar, dengan doa diam, memuji menyembah di hatinya, 7 kali 7 roboh itu tembok. Saudara, tembok-tembok apa dalam hidupmu? Masalah-masalah apa, setebal apa, setinggi apa, seolah-olah di luar dari kemampuanmu. Percayalah, muliakan dia, tinggikan dia dalam keadaan apapun. Berkatalah dengan firman Tuhan, roboh masalahmu. Engkau rebut kemenangan yang besar. Berkat-berkat yang tertunda kau ambil, justru 100 kali lipat engkau akan terima. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jangan hanya jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan bicara loh. Jangan kau digagalin.
ada satu rancangan besar dalam hidupmu. Apapun yang saat ini engkau dapat apa? Di pundakmu kah? Di tanganmu kah? Tuhan akan berkarya sangat besar dalam hidupmu. Jangan kecilkan Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah, bawalah berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari